never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez dan Daniel Ricciardo hadir pada lomba layar Alinghi Red Bull Racing. Marc Marquez dan Daniel Ricciardo telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan tantangan. Pembalap Formula 1 dan pebalap MotoGP bertukar roda dan aspal dengan laut, dalam perlombaan layar, Alinghi Red Bull Racing. Meski mereka saling berhadapan dengan kecepatan yang jauh lebih rendah dari biasanya, sekitar 90 km per jam, sensasi yang dirasakan kedua pembalap sungguh luar biasa. Terakhir, Ricciardo lah yang meraih kemenangan melawan Marquez. Perahu melaju sangat cepat, kelincahan dan semuanya sangat presisi, kata pria Australia itu dalam pernyataan yang dilansir media Crash. Anda juga merasakan angin, seperti kami, dan Mark di motornya, tapi kecuali balapan basah, kami tidak mendapat banyak air. Di sini, sesekali Anda terbentur ombak dan terendam air. Kami terbang dengan sangat lancar. Marquez, pada bagiannya, tidak mampu beradaptasi sebaik yang dia lakukan bersama Ducati. Yang paling membuat saya bertanya-tanya adalah bagaimana mereka belajar dan memahami apa yang harus mereka lakukan, kata juara dunia MotoGP 8 kali itu. Yang dari Cervera membandingkan sensasi berlayar dengan mengendarai sepeda motor. Sangat sulit untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kapal karena begitu Anda mengemudikannya, semuanya menjadi sangat lancar. Kecepatannya sangat berbeda. Mungkin dalam kilometer per jam lebih lambat, tapi sensasi kecepatannya super tinggi. Marquez membandingkan sensasi mengendarai ombak dengan terbang. Saat Anda berada di atas kapal, Anda tidak merasa seperti sedang terbang. Namun kemudian saya melihat perahu Daniel terbang melewati kami dan menyadari bahwa saya juga demikian. Kami terbang dengan sangat lancar, kata pilot. Bagaimanapun, acara ini sebagai istirahat sebelum kembali ke disiplin ilmu masing-masing. Akhir pekan ini, Ricciardo akan berada di Montmello untuk berlaga di Grand Prix Formula 1. Marquez masih memiliki waktu istirahat beberapa hari sebelum terbang ke Assen untuk ajang tersebut di Belanda. Sementara itu, Paddock Ducati diprediksi akan menciptakan persaingan yang panas dengan menempatkan dua pembalap juara dunia pada musim MotoGP 2025. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan saling membuktikan pada musim depan. Tak cuma jadi rekan setim, keduanya tentu memiliki ambisi untuk mengalahkan satu sama lain. Maka dari itu naluri seorang pembalap apalagi Bagnaia dan Marquez yang tak mau kalah disebut-sebut akan menimbulkan masalah baru bagi Ducati. Mantan pembalap Moto2, Mattia Pasini, ikut mengomentari kepindahan Marquez ke tim Ducati Lenovo. Pasini mengatakan apa yang dilakukan Ducati seakan bertentangan dengan filosofi mereka. Pasalnya mereka memiliki pembalap muda potensial seperti Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, dan Jorge Martin. Dengan politik beberapa tahun terakhir, kata Pasini, Ducati telah berinvestasi pada banyak pembalap muda berbakat seperti Marco Bezzecchi, Martin, Franco Morbidelli tahun ini di Pramac, dan Bastianini. Melihat Marquez tiba-tiba melakukan 4 balapan, dan kemudian naik ke motor pabrikan, agak bertentangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Meski begitu, Pasini cukup percaya dengan kemampuan yang dimiliki Francesco Bagnaia. Bagnaia akan menjadi kawan sekaligus lawan dari Marquez dalam persaingan yang lebih intens karena keduanya akan berbagi garasi. Pasini mengatakan Bagnaia memiliki mental yang kuat untuk bisa menghadapi orang seperti Marquez. Seperti yang diketahui, Marquez merupakan pembalap yang cerdik untuk mengintimidasi lawan-lawannya meski itu rekan setimnya sendiri. Saya pikir bagi Pecco, ini akan menjadi motivasi yang sangat besar, kata Pasini. Saya percaya bahwa Pecco mungkin satu-satunya pembalap yang cukup kuat. Tetapi di atas semua itu, cukup cerdas, untuk mendukung Marquez di dalam kotak, yang tentunya merupakan sosok yang mengintimidasi, ujarnya. Ducati disebut ingkar janji setelah memilih merekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2025 ketimbang Jorge Martin.
Kritik tersebut disampaikan Menir Enea Bastianini, Carlo Pernat. Bastianini adalah pembalap Ducati saat ini, rekan satu tim Francesco Bagnaia. Akan tetapi, penampilan Bastianini yang tidak memuaskan sejak musim lalu. Karena itu pembalap asal Italia tersebut tersingkir pada musim depan. Jorge Martin yang juga jadi pesaing Bastianini harus terdepak. Meski secara kualitas selevel dengan Marquez saat ini, namun Martin kurang memiliki nilai komersial. Ducati pernah berjanji merekrut pembalap muda demi menjadi tim hebat. Setelah ditinggal Andrea Dovizioso pada 2020, Ducati melakukan permajaan. Tidak ada pembalap berusia 30 tahun atau di atasnya. Kebijakan itu bertahan selama 3 musim terakhir. Pada 2021, Ducati memiliki Jack Miller dan Bagnaia yang ketika itu berusia 26 serta 24. Pada 2023 Ducati mempunyai Bagnaia dan Bastianini. Akan tetapi kebijakan itu berubah pada musim depan setelah merekrut Marquez yang berusia 31 tahun. Setiap orang berhak melakukan apa yang mereka inginkan di sebuah rumah, tentunya mengingat hal itu ada strategi yang mungkin belum kita ketahui. Namun, kebijakan pemuda yang diambil setelah Dovizioso dibantah dan sejauh ini memberikan hasil yang tidak terbantahkan, ujar Pernat. Pernat tidak habis pikir dengan keputusan Ducati yang tidak bisa konsisten dengan kebijakan sendiri. Karena itu Bastianini dan Martin memperkuat tim lain. Akibatnya, strategi berubah, generasi muda didepak dan itulah sebabnya mereka memperkuat pabrikan lain. Mereka meninggalkan dua pembalap berusia 26 dan 27 tahun, Bastianini dan Jorge Martin, untuk mempekerjakan pembalap berusia 31 tahun lainnya, bernama Marc Marquez, kata Pernat. Di sisi lain, Marc Marquez sudah membuktikan dirinya masih bisa bersaing di kejuaraan MotoGP dengan motor yang kompetitif seperti Ducati. Padahal, Valentino Rossi yang menjadi rival Marquez pernah kesulitan membela pabrikan Italia tersebut. Davide Tardozzi selaku bos Ducati menjelaskan, memang terdapat perbedaan antara Ducati di zaman Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sementara itu, kepindahan Jorge Martin ke Aprilia yang dipicu dari keputusan Ducati lebih pilih Marc Marquez mulai mendatangkan ancaman kebocoran rahasia si merah Borgo Panigale. Huru-hara dalam bursa transfer MotoGP sejak permasalahan Jorge Martin, Ducati dan Marc Marquez muncul, telah memicu berbagai spekulasi. Setelah keputusan Martin yang lebih memilih pergi ke Aprilia karena tidak diprioritaskan Ducati yang lebih pilih Marquez, situasi dua pabrikan Italia itu semakin tak tertebak. Perlakuan yang diterima Martin dari Ducati sedemikian rupa seakan menggambarkan adanya pengkhianatan setelah diberi harapan palsu. Maklum, sebelumnya, Martin sudah sempat dijanjikan bakal naik ke tim pabrikan Ducati. Namun karena pada akhirnya hanya ingkar janji yang didapat, besar kemungkinan Martin juga menyimpan rasa sakit hati.